Kita kembali lagi di Teknovasi, Teknologi dan Inovasi, dan Anda masih bersama saya Yudi Kemal bersama narasumber-narasumber saya yang cukup luar biasa, dan kita juga masih bersama Pak Aditya Wisnu Sasmita selaku Brand Manager Data Utama Surabaya di datautama.net.id Cyber Technology, one of the IT Utama Solutions. Kemudian juga ada Pak Wawan Setiawan selaku pengamat teknologi. Pak Wawan ini adalah gurunya Pak Adit katanya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Saling menginspirasi. Saling menginspirasi. Luar biasa, itu memperhalus loh Pak sebenarnya. Meskipun saling memuji. Ilmu padi semakin merunduk semakin berisi. Pak Adang Kurniawan juga masih bersama kita dari Dinas Kominfo Pemerintah Kota Surabaya. Tadi kita sempat ngobrol off air gitu ya, sambil kita break sebentar, sambil minum-minum, sambil santai-santai. Ini saya tadi dengar dari Pak Adang juga bahwa ada juga coverage CCTV ya, yang coveragenya juga udah 100 lebih ya. 164 tambah 8, 48, 112 titik. 160 sekian titik. Wow, luar biasa. Jadi kalau misalnya mau bolos susah nih sekarang PNS ya, pegawai-pegawai ya, efektif itu. Saya ingat kota yang paling banyak CCTV London. Ya. Well, so maybe Surabaya abis ini Pak. Amin. Karena orang Surabaya juga nggak kalah gitu secara teknologi dan juga mungkin inovasi. Bukan masalah bolos ya, keamanan Pak mungkin ya. Keamanan, ya betul, itu paling penting sih memang, security ya itu penting. Nah, tapi kita mau loncat sedikit gini, karena sekarang memang kebetulan banyak sekali fenomena sosial media yang sudah mulai digunakan, orang-orang sudah mulai melek, dan sosial media adalah salah satu juga yang mensupport kita untuk bisa melek teknologi. Ya, kita ngobrol orang-orang awam gitu ya Pak Wawan, Pak Adit dan juga Pak Adang, bahwa kadang-kadang ya mulai dari bikin account Facebook aja dulu gitu kan. Padahal sebenarnya secara tidak sadar mereka harusnya sudah mulai melek teknologi. Nah, ini punya peran penting sekali sosial media dalam hal ini. Jadi kalau Pak Wawan melihatnya seperti apa sosial media ini? Sosial media bagus. Saya punya pengalaman reformasi 1998, salah satunya dipicu oleh suatu mailing list yang didirikan oleh John McDougall dari Amerika dan Jerry Van Klinken dari KITLV Leiden. Itu ternyata cukup efektif, menyebarluaskan ke mahasiswa, difotokopi, dan akhirnya salah satu pendorong pemicu reformasi 1998 turunnya Pak Harto. Jadi sosial media sebenarnya berpengaruh ke politik, pertama justru di Indonesia, kemudian di Tunisia, kemudian di Mesir, di negara-negara Islam. Tapi saya masih ada keprihatinan. Karena apa? Oke, apa itu Pak? Sosial media yang selama ini kita pakai selalu diinisiasi oleh orang asing. Nah, itu dia ya. Kita masih belum bisa tuh orang Indonesia ya. Kita masih belum bisa buat. Iya. Itu masalah utamanya. Nah, banyak kanan kiri sebenarnya yang sudah kadang-kadang yang saya dengar juga sudah mulai ada, mereka mulai bongkar-bongkar begitu Pak, dari yang pattern yang sudah ada, dari pet yang sudah ada. Tapi kenapa masih juga belum bisa dirilis secara resmi? Ini apa yang salah, yang kurang apa? Oke, good point. Jadi begini, untuk mendirikan startup company, itu saya kira tidak terlalu sulit. Untuk mengorbitkannya tidak terlalu sulit. Seperti Facebook. Sekali IPO sahamnya langsung ke 48, tapi habis itu jatuh ke 28. Yang sulit adalah memaintain, menjaga stabilitas. Penjaga. Ketika seperti Google naik terus kemudian memaintain. Microsoft pun sekarang mulai jatuh. Jadi lebih susah mempertahankan daripada meng-create. Nah, bagaimana memaintain supaya sustainability-nya panjang? Yaitu dengan inovasi. Selama tidak ditambah feature yang lebih lengkap, maka orang bosen. Misalnya create cuman fiturnya 5, ya lama-lama 1 tahun bosen cuman itu. Jadi harus ditambah fitur-fitur, tambah inovasi terus, harus begitu. Jadi memang PR terberat dalam startup company, dalam membuat satu software developer startup company, tugas paling berat adalah memaintain, menambah fitur, dan melakukan inovasi yang tiada henti. Dan ini ada satu poin, saya melihat orang-orang Silicon Valley, mereka orientasinya sudah bukan di uang. Jadi
kalau kita sebagai inovator, kita punya orientasi ke uang. Ketika kita inovasi kita itu sukses, dan misalnya kita mendapat uang banyak, kita berhenti. Kayak gitu. Itu tuh kadang-kadang penyakit atau karakter sebenarnya ya. Memang kalau misalnya kita mau bilang manusiawi, tapi nanti kita bahas lagi Pak. Ini ada teleponnya, kita angkat dulu. Halo, selamat sore, Teknovasi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Mas atau Bapak siapa di mana? Dengan Mas. Mas siapa Mas? Di mana? Mas Saputra. Mas Saputra. Di mana Mas Saputra? Di Surabaya. Surabaya. Silakan. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan nih sama kita di Teknovasi? Silakan. Mungkinkah di area Surabaya ini terdapat free wifi? Free wifi itu maupun kafe-kafe. Oke. Free wifi ya? Seperti di luar negeri itu. Oke. Jadi yang selama ini yang kita tahu free wifi sudah ada ya Pak ya? Iya. Cuman Pak Adit nanti akan menjawab. Oke, itu aja Mas pertanyaannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Saputra. Selamat sore. Ya, Pak Adit, ini menarik free wifi. Sebenarnya mungkin kalau free wifi sudah banyak nih yang menyediakan jasanya begitu ya, baik di kafe, sekarang juga di taman-taman juga sudah banyak. Mungkin yang lebih ingin sebenarnya dipertanyakan oleh Mas Saputra, ini juga pertanyaan saya selaku orang-orang yang kadang-kadang kita tuh kalau misalnya dikasih free wifi aja kita sudah coba, kok nggak bisa ya, kok nggak connect ya gitu. Nah ini apa sebenarnya yang menjadi PR utama untuk menyediakan layanan jasa internet yang masyarakat bisa nikmati sebenarnya Pak? Ya, jadi secara murah lah. Yang saya tahu di pemerintah kota sudah membuat free wifi di taman kota. 21 ya Pak? 21 titik. 21 titik ya. Kemudian ada beberapa teman-teman ISP yang punya program CSR, mereka mengadakan free wifi juga di beberapa tempat-tempat umum dengan promosi ya tentunya yang dicarikan itu. Nah, kemudian pihak-pihak kafe dan hotel dan segala macam menyelenggarakan sendiri wifi-nya dan free. Ya tentunya kan masalah kita duduk situ masa nggak beli kopi satu. Iya benar. Kira-kira gitu ya. Itu etis ya Pak ya. Aku aja lah. Etik ya betul, baik. Itu kira-kira begitu. Nah, teknologi wifi ini sebenarnya menarik karena dia juga bisa diintegrasikan dengan smartphone. Yes. Jadi smartphone kita sudah rata-rata ada wifi-nya. Betul kan? Nah, daripada operator seluler itu bangun BTS yang besar dan harganya miliaran, itu sedang dikaji bahwa mereka akan membuat BTS kecil yang harganya murah tapi mesti 20 meteran begitu. Nah, itu nanti akan menggunakan akses wifi dan komunikasi selulernya melalui teknologi itu. Ya. Jadi, itu sebentar lagi. Baik. Sebentar lagi. Mudah-mudahan cepat terwujudkan. Penamaannya sudah ada Indonesia Wifi. Indonesia Wifi. Yeah. Oke, hopefully ya secepatnya. Hopefully. Karena kita memang menunggu itu ya Pak Adit, Pak Wawan dan Pak Adang bahwa nggak cuman akhirnya cuma duduk di Taman Bungkul aja yang bisa coverage. Nanti kalau sudah bergerak sedikit udah nggak bisa Pak. Iya. Padahal sebenarnya kalau bisa di luar negeri kadang-kadang saya duduk di bus gitu aja ya, gitu kita udah yang bisa gitu mau ngerjain tugas dan segala macam. Oke, baik, ini menarik. Saya mau ke Pak Adang lagi. Ini dari pemerintah kira-kira apa sinerginya bersama swasta, tentunya mungkin bersama Pak Adit nih dalam hal ini yang sudah selama ini dikerjakan dalam hal teknologi dan juga mungkin inovasi Pak. Ya, oke. Mungkin saya menyambung lagi tadi dengan Mas itu ya. Mas Saputra. Sebenarnya dari pemerintah kota itu dari Bu Wali sudah mencanangkan bahwa apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Baik. Itu satu yang yang harus dipikirkan oleh setiap SKPD, setiap dinas atas statement yang Bu Wali katakan tadi. Salah satu yang bisa diberikan, kita sudah ada 21 titik wifi ya di taman-taman. Ya. Bahkan kemarin Ibu Wali juga sudah meresmikan di Taman Prestasi, itu BLC. Di situ Burning Learning System, di situ sudah disiapkan ada 10 PC yang kerjasama dengan pihak provider ya. Di situ setiap orang bisa belajar internet di situ, belajar komputer di situ. Wow. Dan juga dulu sudah ada juga di Taman Flora, ada BLC dengan SS waktu itu kita kerjasama dengan Radio Suara Surabaya dan juga Telkom. Itu ada sekitar 20 PC. Jadi itu bergilir. Biasanya anak sekolah
bergilir datang ke sana untuk proses pembelajaran di sana, dan juga kita siapkan guru di situ. Oke, luar biasa. Ini adalah merupakan satu bentuk edukasi juga terhadap masyarakat kita yang masih ternyata masih banyak juga yang belum melek teknologi dan inovasi begitu ya Pak. Mungkin saya bisa tambahin. Silakan Pak Wawan. Memang saya lihat penetrasi internet di Indonesia luar biasa besar karena memang Indonesia penduduknya jumlahnya banyak. Cuman beberapa kritik adalah internet ini disalahgunakan untuk misalnya perjudian, porno. Jadi kadang salah sasaran. Ini yang perlu satu pembahasan khusus bagaimana supaya internet ini bisa sampai ke masyarakat luas tapi penggunaannya tepat. Betul. Untuk belajar, untuk mencari informasi. Karena selama ini terus terang penyimpangannya sebenarnya besar juga loh Mas. Lebih besar daripada yang ingin dicapai. Pornografi coba aja ke warnet, lebih banyak mungkin pornografi, judi. Jadi internet ini seperti pisau bermata dua. Online game net Ya, gitu ya. kalau kita ini tergantung orangnya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif atau hal yang negatif. Ya. Nah ini yang nanti mungkin PR mungkin dari Menkominfo ya untuk mengkonsepkan bagaimana internet di Indonesia menyebar dan bisa digunakan secara positif. Jadi kalau dibilang tidak melek sebenarnya mungkin melek, tapi yang dibilang tidak melek adalah tidak melek poin yang memang harus akses itu apa ya? Betul. Akan digunakan untuk apa? Positif atau tidak itu? Poinnya di situ. Padang, silakan. Tambahin ya. Ya, silakan Padang. Tadi memang saya setuju. Nah, kembali kepada diri manusia yang menggunakan. Ya. Kalau dari si Kementerian Kominfo mungkin dengan rekan-rekan asosiasi warnet sudah berusaha meng-create ya, dibentuk suatu software Nawala ya. Nawala ya. Kita coba berhitung, tapi memang kita harus berhitung bahwasanya orang baik itu dengan orang jelek. Karena di sana itu orang yang mengakses, memasukkan ada 6 alamat-alamat yang blokir-blokir itu hanya terbatas 10 orang. Sedangkan yang berusaha untuk menciptakan hal yang baru itu juga banyak orang. Jadi seolah kita bisa masukkan 1000, yang masuk 1.500 atau 2.000. Jadi masih nggak imbang dengan kekuatan itu. Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah kota waktu itu ya, yang sekarang ini kebetulan Dinas Kominfo juga punya kewenangan tentang perizinan warnet. Di sini kita selalu aktif untuk melakukan suatu sweeping dengan beberapa instansi vertikal, Satpol PP dan juga kecamatan. Dan di sini kita juga selalu menekankan untuk adanya blokir situs porno. Memperketat perizinannya juga Pak? Ya. Sudah dilakukan juga ya gitu ya. Baik. Pak Adit, terakhir sebelum kita nanti break dan juga saya masih mengundang pemirsa 8.20-2015 untuk ngobrol sama kita, silahkan kita ke Pak Adit. Pak Adit, ini berkenaan juga dengan blocking sites atau juga beberapa situs yang memang nantinya akhirnya ini bisa digunakan untuk memaksimalisasi intentionnya untuk masyarakat kita biar lebih tereducate secara teknologi di internet terutama. Ini sudah terfikirkankah oleh Pak Adit sebagai penyedia jasa teknologi? Memang serba salah bagi pelaku dunia industri ya. Yes. Kita ini kan cari uang dari berjualan bandwidth. Betul. Bandwidth makin besar makin banyak uang kita begitu ya. Ternyata bandwidth makin besar karena pornografi. Harus gimana? Itu ya, pusing juga ya. Cari duit tapi ternyata tapi sebagai warga negara yang baik dan ada regulator dan sudah ditetapkan bahwa itu dilarang. Kemudian kita sebagai pelaku industri mencoba mentaati dan membuat DNS kita ke arah Nawala dan tidak memperbolehkan pornografi. Walaupun secara teknis kalah terus yang tadi Pak Adang cerita. Tapi kita berusaha ke sana dan berusaha yakin bahwa mudah-mudahan industrinya tetap bertumbuh dan ternyata bertumbuh. Bertumbuh ya? Ternyata bertumbuh. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bertumbuh dan itu sudah jadi satu contoh yang dulu di Research in Motion yang dilarang bahwa harus pornografi di PB ya. Dan akhirnya benar tidak bisa dia diblokir menggunakan proxy ya Mas Awan ya. Jadi kalau kita browsing yang nggak benar itu masuk ke proxy-nya RIM, buktinya yang pakai banyak, semua orang pada tanya PIN semua. Itu ya. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan. Silakan nanti pemirsa bergabunglah bersama kita di 0318202015 kalau ada yang mengganjal soal teknologi dan inovasi, santai saja. Kita nanti akan kembali lagi, tapi kita break sejenak setelah beberapa pesan berikut.
saya dan bapak-bapak yang luar biasa ini, kita akan kembali di Teknovasi, Teknologi dan Inovasi.